Bonus chapter 1. Apa? Gali bernafas. Alicia cukup terkejut usai mendengar berita tersebut. Wanita parubaya yang sebelumnya meluapkan kesedihan karena ditinggal oleh putra satu-satunya itu seketika menyeka kedua mata menggunakan punggung tangan. Kami sedang berada di perjalanan ke rumah duka. Jenazah akan kami bawa kembali ke rumah sakit. Tidak, suara Alicia menentang keras. Bawa Gali ke rumah sakit pilihanku. Rahasiakan semuanya. Alicia mengetahui semua yang terjadi pada putranya dikarenakan cinta buta sang anak kepada Velo. Dia mungkin sempat berbahagia ketika mengetahui Velo hamil, yang artinya sebentar lagi penerus keluarga Wimana akan hadir ke dunia. Namun, jika harus dengan mengantarkan kembali nyawa putranya pada jurang kematian, Alicia lebih baik tidak memiliki cucu dan menantu. Tubuh Gali kembali mendapatkan perawatan. Dalam dunia medis, Lazarus syndrome bisa terjadi disebabkan gangguan pada pembuluh darah. Sirkulasi darah seseorang kembali secara spontan setelah jantung berhenti berdetak dan gagal untuk memulai kembali meskipun telah dilakukan resusitasi kardiopulmoner atau CPR. Singkatnya, orang tersebut hidup setelah dinyatakan meninggal. Alicia segera menuju rumah sakit yang ditunjuk untuk melihat kondisi Gali. Hati yang hancur karena menyaksikan kematian putranya perlahan terobati, menumbuhkan harapan-harapan baru. Bagaimana kondisinya? Alicia langsung bertanya begitu datang. Dokter sedang melakukan pemeriksaan, jawab salah satu anak buahnya. Menatap ke arah ruang tindakan, Alicia menghela napas panjang. Matanya sudah berembun sejak tadi meskipun tangis telah ditahan-tahan agar tidak keluar lagi. Sekitar 15 menit menunggu, pintu terbuka dengan dokter dan perawat keluar dari ruangan itu. Merasa tidak sabar, Alicia gegas mendatangi dokter, lantas menanyakan kondisi Gali. Bagaimana kondisi putraku, dok? Membenarkan posisi kacamata, dokter menjawab dengan tenang. Kondisinya stabil. Keajaiban, pasien masih hidup. Kita tunggu sampai siuman. Setelah itu, kami akan melakukan observasi untuk penanganan selanjutnya. Alicia menghela nafas lega. Air mata meluncur tak bisa dicegah. Dia belum sepenuhnya mempercayai keajaiban itu nyata. Sungguh, dia harus sujud syukur berkali-kali hari ini karena Tuhan telah memberikan kesempatan Gali hidup kembali. Velo benar-benar hancur. Hidupnya tak sama lagi. Gali, laki-laki yang semua orang menganggapnya jahat, justru merupakan pria yang begitu baik di mata Velo. Suami idaman yang begitu mengerti dirinya, meratukan dan mencintainya tanpa henti. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan Gali selama ini tanpa sepengetahuannya cukup membuat Velo menyadari jika lelaki itu sangat layak dicintai. Gali sudah membuat sosok mandiri seperti Velo menjadi wanita manja dan sangat bergantung padanya. Bagaimana lelaki itu selalu ada saat Velo membutuhkan, sikap posesifnya bisa menjadi obat mujarab bagi rasa sakit Velo maupun serangan panik yang kerap kali dialami. Sepasang mata dengan bulu mata lentik mengerjap, lalu meneteskan lagi cairan jernih untuk yang kesekian kalinya. Perasaan Velo yang selalu dibuat berbunga-bunga setiap waktu, kini menjadi hampa. Tak ada lagi raut bahagia, juga senyuman di bibir. Matanya menerawang, menatap setiap jengkal sudut kamar yang dihiasi berbagai figura foto dirinya dan Gali. Tak henti-henti bibir itu bergetar, dengan senggukan lolos ringan terdengar. Velo pernah seperti ini saat Vino tiada. Ketika dia menemukan keluarga baru, Vino justru meninggalkannya. Dan sekarang, ketika anak yang diidam-idamkan akan terlahir ke dunia, Gali justru meninggalkannya. Siapa yang bisa menata hati dengan kejadian seperti ini? Velo tak sanggup melakukannya, terkurung dalam kepedihan akan kehilangan sosok suami yang benar-benar mencintai apa adanya. Saat mata Velo memejam, terlalu penat menangis sendirian, dia merasakan sebuah telapak tangan membelainya mesra, lalu mendekapnya. Sebuah bisikan lirih menghangatkan juga menenangkan, tetapi mampu membuat hatinya makin tersiksa. Jangan menangis, semuanya akan baik-baik saja. Suara itu mampu menembus ke alam bawah sadarnya. Itu adalah suara Iyo, tidak salah lagi. Velo berusaha membuka mata yang memejam walaupun dirasa sulit. Namun, saat mata berhasil terbuka, tidak ada orang lain di ruangan itu. Hanya figura kecil di mana fotonya bersama Gali berada. Velo tak sanggup menahan tangis. Dipeluknya figura tersebut. Bahkan, alam bawah sadarnya bisa membuatnya sedelisional itu. Hari itu di mana Zizi berkunjung ke kediaman Velo, yaitu di rumah Gali. Dia melihat Velo dengan kondisi psikis yang benar-benar berantakan. Velo tidak seperti yang Zizi kenal. Bahkan, perempuan berbadan dua itu tampak tidak bergairah dalam melanjutkan hidup. Velo, mereka bilang kamu hanya makan sangat sedikit setiap hari. Ayolah, jangan seperti ini. Jangan buat hatimu membutuhkanmu. Jangan seperti ini. Velo benar-benar depresi. Zizi masih berusaha menyadarkan Velo agar kembali menjalani hidup normal. Gali memang sudah tiada, akan tetapi hidup Velo tetap harus berjalan.
Apalagi akan ada seorang bayi yang akan terlahir dari rahimnya, dan pasti sangat membutuhkan dirinya. Kak, lagi-lagi Velo tak sanggup menahan air mata. Kematian Gali benar-benar mengoyak hidupnya. Sosok Gali begitu sempurna menjadi seorang suami. Zizi memeluk Velo, mendekat kepala adik iparnya. Pulanglah ke rumah. Kamu akan lebih baik jika tinggal bersama kami. Berada di rumah Gali yang tentunya begitu banyak kenangan justru membuat Velo semakin terpuruk. Zizi akhirnya memutuskan mengajak Velo pindah. Setidaknya sampai Velo bisa kembali menata hidupnya, terlepas dari bayang-bayang seorang Gali Mahardika. Keadaan Velo yang tidak terlalu membaik. Alvaro, yang merasa bertanggung jawab penuh akan apa yang sudah dialami adik angkatnya, mengajak Zizi untuk membawa Velo berobat. Kandungan yang membesar dan mungkin 2 bulan ke depan akan melahirkan membuat mereka berupaya membantu Velo bangkit dari keterpurukan. Aku melihat catatan medis Velo. Dia pernah bersama Gali melakukan terapi di salah satu klinik. Sebaiknya kita ke sana, Alvaro memutuskan. Dia pernah melakukan kesalahan fatal yang membuat hancurnya kehidupan Velo, sehingga kini lelaki itu berusaha melakukan apapun agar Velo bisa merasakan kebahagiaan lagi. Sebuah klinik di mana tempat Velo dan Gali pernah melakukan terapi didatangi oleh Alvaro dan Zizi. Mereka memilih berkonsultasi terlebih dulu sebelum membawa Velo datang bersama. Entah ini merupakan kebetulan yang menguntungkan, Zizi dan Alvaro bertemu dengan dokter yang sama saat menangani Velo. William. Alvaro, kau mengenalku? Alvaro mengerutkan kening ketika William tanpa bertanya mengetahui namanya. Aku merasa tidak setenar itu sampai kau bisa tahu namaku. Pria dengan sneli putih dan rambut sudah memutih semua tersenyum tipis. Kau tidak mengenalku, tetapi aku sangat mengenalmu. Kedua tangan ditekuk menyatu membentuk segitiga dengan bertumpuk di atas meja. Bagaimana masa lalumu, problematikamu saat muda, aku tahu semuanya. Siapa kau? Mau tidak mau Alvaro jelas penasaran dengan sosok William. Tangan yang sudah menunjukkan sedikit keriput menunjukkan pada nemtek di bagian dadanya, lantas berujar pelan. Tidak mungkin kau tak sanggup membacanya. Aku William, seorang teman dan juga sahabat satu-satunya yang dimiliki Angela, perempuan yang mencintaimu hingga akhir hayatnya.